Yang pertama adalah tentang hiperurisemia. Apa itu hiperurisemia? Ada yang tahu, teman-teman? Apa sih hiperurisemia? Ada yang tahu? Asam urat, Kak. Oke, gangguan asam urat. Gangguan kenaikan asam urat. Oke. Jadi hiperurisemia itu adalah kenaikan asam urat ya, kenaikan nilai asam urat gitu ya. Nah, di sini hiperurisemia kita lihat dulu apakah adanya batu ginjal atau tidak atau tofus gitu ya. Kemudian apakah dia artritis? Kemudian kalau semisal dia artritis berarti ada nyeri sendinya gitu ya. Itu serangan pertama atau serangan berulang? Kalau seorang berulang lebih dari 2 kali, itu maka ditambahkan terapi profilaksis, ditambah dengan yaitu kolkisin 1 sampai 2 kali 0,5 miligram per hari. Jika kontraindikasi, maka dapat diberikan OAINS atau NSAID dosis rendah atau steroid dosis rendah, gitu ya. Kemudian dihentikan setelah 3-6 bulan ULT dan dosis ULT stabil. ULT itu apa? Ada yang tahu ULT? ULT adalah apa? Hayo. ULT. Dosis asam uratnya gitu ya. Dihentikan setelah 3-6 bulan dan dosis ULT-nya stabil gitu ya. Kemudian selanjutnya itu kalau semisal dia serangan kedua atau lebih dari 2 kali. Kalau semisal ada artritis atau nyeri sendi, kemudian serangan pertama, maka kita lihat dulu atau evaluasi adanya batu ginjal atau tofus. ULT adalah urat lowering terapi. Nah, di sini kita lihat adanya batu ginjal atau tofus. Terus kemudian jika tidak ada, maka modifikasi gaya hidup. Kalau semisal iya adanya batu ginjal atau tofus, maka diberikan terapi penurun kadar asam urat sebagai inisiasi. Nah, penurun asam urat itu ada apa aja? Ada santin oksidase inhibitor. Contohnya allopurinol atau febuxostat. Nah, jika targetnya belum tercapai, maka penyesuaian dosis setiap 2-4 minggu. Yaitu pemberian dosis maksimal allopurinol 1.800 mg maksimalnya ya. Atau dosis maksimal febuxostat 120 mg. Kalau targetnya belum tercapai, maka penambahan agen urikosuri. Kalau sudah tercapai ya sudah gitu ya. Kemudian target dilanjutkan dan dipertahankan targetnya. Terapinya dilanjutkan dan dipertahankan targetnya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi untuk hiperurisemia dilihat dulu apakah serangan pertama atau serangan kedua
atau lebih dari 2 kali, karena tata laksananya beda nanti ya. Oke, untuk guideline dari ACR tahun 2020 tidak merekomendasikan penggunaan terapi penurun kadar asam urat serum pada pasien hiperurisemia tanpa adanya riwayat serangan artritis gout atau adanya TOFUS. TOFUS itu apa sih? Apa itu TOFUS? TOFUS adalah benjolan yang terbentuk akibat penumpukan kristal asam urat. Jadi TOFUS itu benjolan yang terbentuk akibat penumpukan asam urat, gitu. Nah, guideline dari ACR tahun 2020 itu tidak merekomendasikan penggunaan terapi penurun kadar asam urat bila tidak ada riwayat serangan artritis gout atau adanya TOFUS, gitu. Pasien hiperurisemia asimptomatis dipertimbangkan pemberian terapi penurun kadar asam urat serum apabila memiliki kadar asam urat lebih dari 9, disertai adanya gambaran double kontur pada pemeriksaan USG sendi. Pemeriksaan cairan sendi terdapat kristal monosodium urat dan terbukti adanya batu saluran kemih. Gitu. Jadi untuk kondisi hiperurisemia itu dilihat terlebih dahulu, apakah dia itu pernah mengalami riwayat serangan atau tidak, kemudian adanya TOFUS atau tidak, gitu ya. Terus berapa kadar asam uratnya, kayak gitu. Nah, untuk kondisi hiperurisemia itu secara sederhana itu terapinya itu ada 2 teman-teman, namanya orikostatik sama urikosurik. Urikostatik itu contohnya tadi allopurinol sama febuxostat. Kalau agen urikosurik itu contohnya probenecid. Apa sih perbedaan antara urikostatik sama urikosurik? Jadi, kalau urikostatik itu adalah menghambat pembentukan asam urat dengan cara menghambat santin oksidase. Jadi, yang menyebabkan atau membentuk asam urat itu salah satunya adalah adanya enzim santin oksidase ini. Sehingga, urikostatik itu dia menghambat pembentukan asam uratnya melalui penghambatan santin oksidase ini. Kemudian ada urikosurik. Urikosurik itu contoh obatnya adalah probenecid. Nah, mekanisme kerjanya adalah meningkatkan clearance ginjal dengan menghambat resorpsi kembali asam urat. Jadi meningkatkan pembuangannya ya. Jadi dia bekerja pada ekskresi pada ginjal. Meningkatkan clearance ginjal dengan menghambat resorpsi kembali asam urat. Nah, ini dikontraindikasikan pada pasien yang memiliki riwayat urolitiasis atau batu ginjal dan pasien dengan gangguan ginjal. Nah, itu kontraindikasi ya, probenesidnya. Kenapa? Karena probenesid ini dia bekerja di ginjal. Kalau misal ginjalnya mengalami penurunan, maka dia juga tidak bisa bekerja secara maksimal. Gitu. Oke, dari sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Aman ya? Oke, lanjut. Ada pertanyaan? Nanti kalau pertanyaan bisa langsung nyalakan mic-nya ya.
Oke, lanjut tata laksana farmakologis, artritis gout akut dan interkritikal. Jadi, tata laksananya seperti apa untuk gout akut? Jadi nih, monoterapi colchicine atau OAINS atau kortikosteroid direkomendasikan pada serangan gout akut. Jadi, ketika terjadi serangan gout akut, bisa memilih colchicine, NSAID, atau kortikosteroid. Nah, terus terapi kombinasi colchicine dengan NSAID atau colchicine dengan kortikosteroid direkomendasikan pada serangan artritis gout akut dengan manifestasi poliartritis atau gagal terapi. Jadi, kalau semisal penggunaan monoterapi ini gagal, maka bisa menggunakan second line-nya yaitu adalah kombinasi. Kombinasi bisa colchicine dengan NSAID atau colchicine dengan kortikosteroid kayak gitu. Jadi kombinasi ya. Nah, kemudian terapi anti-IL-2 direkomendasikan dalam kondisi tertentu pada serangan artritis gout akut. Kemudian terapi adrenokortikotropik hormon belum dapat direkomendasikan. Jadi terapi hormon belum dapat direkomendasikan untuk serangan artritis gout akut. Kemudian terapi penurun kadar asam urat serum direkomendasikan dimulai dan tetap dilanjutkan baik pada saat serangan maupun di luar serangan akut dan dipertahankan dengan targetnya kurang dari 6 mg. Jadi agen penurun asam urat, agen penurun kadar asam urat itu direkomendasikan bila sudah menggunakan obat tersebut dan untuk mencapai target kurang dari 6 mg per desiliter. Jadi targetnya adalah kadarnya kurang dari 6 mg per desiliter. Terus terapi profilaksis dengan colchicine atau OAIN atau NSAID dosis rendah atau kortikosteroid dosis rendah direkomendasikan pada awal pemberian terapi penurun kadar asam urat. Gitu. Nah, jadi targetnya adalah berapa, teman-teman? Targetnya asam urat di bawah 6 mg per desiliter. Oke, di bawah 6 mg per desiliter, gitu ya. Oke, Kak, sip. Nah, di sini ada tata laksana gout akut, teman-teman. Nah, serangan gout akut, gitu ya. Serangan gout akut, nih. Jadi, ada artritis atau peradangan sendi kurang dari sama dengan 2 sendi, yaitu nyeri ringan hingga sedang. Maka dapat diberikan colchicine 1 mg dilanjutkan 0,5 mg setelah 1 jam atau kortikosteroid, contohnya prednison, atau NSAID dosis optimal. Dilihat respon terapinya terlebih dahulu, kalau baik lanjutkan terapi profilaksis. Kalau artritisnya itu lebih dari 2 kali, ya ada nyeri sedang hingga berat, maka kombinasi tadi second line. Bisa colchicine dengan NSAID, colchicine dengan steroid, ataupun dengan injeksi steroid, gitu ya. Nah, jadi gout adalah suatu penyakit yang ditandai dengan adanya serangan nyeri mendadak dan berulang
Karena adanya endapan kristal asam urat yang terkumpul di sendi. Sebentar. Sebentar. Lanjut ya. Gout adalah suatu penyakit yang ditandai dengan adanya serangan nyeri mendadak dan berulang karena adanya endapan kristal urat yang terkumpul di sendi akibat dari tingginya kadar asam urat di dalam darah. Ini jadi sampai bengkak. Nah, kalau misalnya terjadi benjolan, namanya tadi apa? Kalau benjolan akibat asam urat tadi namanya apa? Namanya apa? Nih, tofus nih tadi ya. Tofus. Benjolan karena uric acid. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai hiperurisemia. Ada 2 agen, yaitu urikosurik sama urikostatik. Sekarang kalau gout akut itu ditandai dengan adanya bengkak, nyeri, kemerahan. Nah, ini biasanya terjadi serangan. Terapinya apa? Terapinya menggunakan kolkisin. Nah, ini terapi kolkisin itu sangat efektif untuk mengurangi serangan gout akut ketika digunakan 24 sampai 36 jam pertama onset serangan. Nah, kalau misal lebih dari 36 jam serangan, maka sudah tidak bisa lagi kolkisinnya. Nah, efek sampingnya adalah pada gastrointestinal seperti mual, muntah, diare, dan gejala toksisitas yang lain. Kemudian ada NSAID. NSAID itu contohnya kayak natrium diklofenat, naproxen, ibuprofen, piroxicam, dan indomethacin. Kemudian ada kortikosteroid, ini merupakan second line jika penggunaan NSAID atau kolkisin tidak dapat optimal sebagai terapi tambahan jangka pendek. Itu ya. Jadi ini terjadi ketika ada serangan. Serangan itu ditandai dengan apa sih? Dengan adanya kondisi bengkak, kemudian nyeri dan kemerahan. Gitu ya. Tapi kalau semisal tidak ada bengkak, nyeri, kemerahan, tapi asam uratnya itu lebih dari 9 misal. Nah, itu bisa menggunakan agen penurun asam urat yaitu urikostatik atau urikosurik. Gitu. Oke, dari sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu tentang asam urat? Kak, izin bertanya, Boleh, silakan. kalau misal pasien itu mengalami gout akut kan Kak, misal dikasih Hmm. kolkisin tapi belum teratasi, jadi mau diberi NSAID. Nah, tapi pasien itu tuh mah, nah NSAID kan dia eh, apa ya, bikin lambung iritasi kan Kak, jadi sebaiknya Hmm. NSAID yang bagus tuh apa sih kalau untuk orang mah? NSAID yang bagus atau yang cocok ya untuk orang dengan gangguan lambung itu NSAID itu ada 2 macam. Ada yang selektif, ada yang non-selektif. Jadi kalau kita belajar mengenai NSAID, coba sini ya. Belajar mengenai NSAID, gimana sih sebenarnya mekanisme kerja dari NSAID itu? Jadi NSAID itu pada membran sel ya. Jadi di sini ada asam arakidonat. Kemudian di sini kemudian dari asam arakidonat itu akan membentuk yang namanya apa? Fosfolipase ya. Nah, kemudian ini nanti akan membentuk yang namanya apa? COX-1 sama COX-2. Nah,
Yang membentuk ini adalah enzim siklo-oksigenase. Nih ya, ke sini. COX-1 sama COX-2. Peran dari COX-1 itu apa, teman-teman? Peran dari COX-1 adalah, Untuk ada yang tahu? prostaglandin. Dia akan mengeluarkan prostaglandin untuk apa? Untuk Mediator nyeri. mediator nyeri di COX-1. Enggak. Apa? Untuk melapisi? Iya, melapisi dinding lambung biar tidak perih terkena yang namanya HCl atau asam lambungnya itu. Nah, kemudian di COX-2, peran dari COX-2 itu sendiri yang pertama adalah apa? Dia akan mengeluarkan salah satunya juga prostaglandin, kemudian dia juga akan mengeluarkan apa, teman-teman? Leukotrien, yang mana leukotrien, yang mana atau dan lain sebagainya, yang mana fungsinya ini sebagai mediator inflamasi. Apa yang terjadi ketika mediator inflamasinya itu lepas atau terjadi pelepasan mediator inflamasi? Dia akan menyebabkan kondisi bengkak, kemudian nyeri, panas, kemerahan. Sehingga teman-teman, sebenarnya yang seharusnya dihambat itu adalah yang COX-1 atau COX-2. Yang seharusnya dihambat. Yang kita butuhkan. COX-1 atau COX-2? COX-2. Oke, yang harusnya dihambat adalah COX-2. Benar sekali. Biar tidak terjadi ini, bengkak, kemudian nyeri, panas, ataupun kemerahan. Nah, tapi rata-rata NSAID itu berdasarkan ini mekanisme kerjanya ada dua tuh. Dia ada yang selektif, ada yang non-selektif. Maksudnya kalau dia selektif itu, dia hanya menghambat pada COX-2. Sedangkan kalau non-selektif, dia menghambat pada COX-1 dan juga COX-2. Gitu. Nah, yang non-selektif ketika dia COX-2-nya dihambat, COX-1-nya dihambat, maka kalau misal COX-1-nya ini dihambat, yang terjadi apa, teman-teman? Apa yang terjadi? asam lambungnya naik, bisa kena langsung ke dinding lambung. Oke, benar. Jadi kalau COX-1-nya ini dihambat, maka prostaglandin yang melapisi dinding lambung ini juga akan terhambat. Alhasil nanti menyebabkan apa? Kenaikan asam lambung. Gitu ya. Oleh karena itu kenapa sih NSAID itu kok efek samping paling paling besarnya itu adalah pendarahan lambung. Ya karena tidak ada yang melapisi dinding lambungnya. Gitu ya. Prostaglandinnya dihambat pembentukannya kayak gitu. Nah, itu yang non selektif. Lah, ya kalau yang selektif dia hanya menghambat pada COX-2 aja, teman-teman. Sehingga COX-1-nya ini tidak dihambat. Oke. Nah, sekarang
apa sih obat yang selektif untuk menghambat COX-2 itu? Contohnya adalah apa? Contohnya adalah yang coksip-coksip. Selecoxib. Terus ada lagi etoricoxib, parecoxib. Sedangkan untuk yang non selektif itu ada banyak ya. Kayak apa? Kayak contohnya natrium diklofenat, piroxicam, meloxicam, dan lain sebagainya. Oke, dari sini dapat dipahami, teman-teman? Bisa, Kak. Aman? Sehingga yang aman untuk pasien dengan gangguan lambung itu apa? Yang apa? Yang NSAID selektif, Kak. Selekosip. Oke, sip. Oke, Mantulita. Kita lanjutkan. Oke, lanjut. Next. Ada pertanyaan lagi? Aman? Oke, teman-teman bisa kita simpulkan dulu ya, guys. Bahwa kondisi hiperurisemia itu, it's hiperurisemia. Sorry. Kenaikan asam urat atau kadar asam urat itu ada dua ya. Ada hiperurisemia sama ada gout akut. Kalau gout akut itu ditandai dengan apa, teman-teman? Tadi. Ditandai dengan apa? Bengkak, kemerahan, nyeri, Kak. Bengkak, nyeri, kemerahan, atau terjadi pelepasan mediator inflamasi gitu ya. Maka first line yang diberikan adalah apa aja? Ayo kita ringkas. Colchicine, Oke, colchicine dengan onset berapa jam? 24 Onset? sampai 36 jam. Oke, 24 sampai 36 jam. Kemudian ada NSAID, ada kortikosteroid. Kalau misal ini nggak bisa, maka masuk ke second line. Gitu ya, tidak optimal, maka masuk ke second line, yaitu terapi apa? colchicine. Kombinasi. Oke, Mantulita, terapi kombinasi antara colchicine dengan NSAID atau colchicine dengan kortikosteroid. Ini ketika terjadi bengkak, nyeri, dan kemerahan atau saat terjadi serangan. Oke. Sedangkan kalau hiperurisemia, teman-teman, terjadi ketika asam uratnya berapa? Lebih dari 9. Oke, lebih dari 9. Nah, targetnya berapa? Kurang dari 6 mg per desiliter. Kurang dari 6 mg per desiliter. Nah, hiperurisemia sendiri ini itu obatnya ada berapa macam? Ada? 2. Oke, 2 apa aja? Urikostatik dan urikosulik. Oke, urikostatik sama urikosurik. Urikostatik contohnya adalah Allopurinol. allopurinol.
sama Pembukostatik. oke. Kalau urikosurik yaitu mempercepat eliminasi. Mempercepat eliminasi UA atau uric acid. Apa obatnya? Satu-satunya? Probenesid. Probenesid. Oke. Obat hiperurisemia yang aman untuk ginjal adalah apa? Urikostatik. Oke, yang aman untuk ginjal adalah urikostatik karena urikosurik dia tidak bisa digunakan apabila pada pasien gangguan ginjal. Urikostatik ini, kenapa disebut statik ini? Berarti dia menghambat pembentukan atau sintesis uric acid. Oke, dari sini dapat dipahami. Kita buat rangkuman seperti ini, paham? Aman? Paham, Kak? Oke, ada pertanyaan lagi? Kira-kira? Sudah jelas ya? Jelas, Kak. Baik, kita masuk ke soal. Kalau misal penjelasanku terlalu cepat atau teman-teman ada yang dibingungkan, boleh langsung ditanyakan ya. Oke, soal nomor 11 sekarang. Seorang wanita 47 tahun mengeluhkan nyeri pada kaki dan tangan. Utamanya saat mencuci piring dan pakaian. Setelah dilakukan pemeriksaan, nilai asam uratnya 9 mg per desiliter. Dokter meresepkan probenesid dan meloxicam. Bagaimanakah mekanisme kerja dari probenesid? Caranya gimana? A, B, C, D, E? Kak. Oke. Kalau menghambat siklo-oksigenase itu apa ya? NSAID, Kak. Oke, Mantulita. Ini adalah obat NSAID. Kalau menghambat santin oksidase adalah agen apa? Urikos. Hah? Kok urikosurik? Urikostatik, Kak. Statik. Urikostatik. Oke, hati-hati. Karena probenesid ini dia adalah agen urikosurik. Oke. Kemudian menghambat urat 1 tidak, meningkatkan pengubahan asam urat menjadi allantoin juga tidak. Jadi jawabannya yang menghambat reabsorpsi asam urat di ginjal. Intinya kalau urikosurik itu mempercepat apa? Mempercepat eliminasi asam urat. Oke. Ini pernah keluar di ujian masuk ITB, teman-teman. Jadi perbedaan agen urikosurik sama agen urikostatik dan juga contohnya. Jadi ITB itu kan ada esainya. Jadi ini pernah keluar. Jadi dimengerti dan dipahami buat yang mau masuk ITB. Gitu ya. Oke, jadi jawabannya yang E, benar sekali. Oke, nomor 11 aman. Aman, Kak. Gimana? Aman? Aman, Kak. Oke. Kalau terlalu cepat bilang ya. Lanjut, nomor 12. Seorang pria 60 tahun mengalami pembengkakan pada kaki serta nyeri dan berat badannya meningkat. Jadi, kata kuncinya adalah pembengkakan pada kaki, nyeri, dan berat badannya meningkat secara signifikan. Setelah pemeriksaan, asam uratnya 12, dan kreatinin serumnya 1,9. Manakah obat berikut ini yang kontraindikasi untuk menurunkan asam uratnya? Yang kontraindikasi berarti agen urikosurik atau urikostatik. Urikosurik.
Oke, agen urikosurik. Contohnya apa nama obatnya? Probenosид. Apa? Probenosид, Kak. Probenesid. Oke, kenapa teman-teman agen urikosurik itu kok dikontraindikasikan pada pasien dengan gangguan ginjal? Apa alasannya? Karena dia mempercepat ini absorpsi di ginjal asam urat. Iya, karena targetnya untuk kerjanya itu ada pada ginjal untuk mempercepat eliminasi asam urat. Oke, Mantulita. Lanjut. Nah, benar ya. Nomor 13. Seorang pasien laki-laki mengeluhkan nyeri pada kaki dan bengkak, utamanya saat malam hari dan saat mandi pagi. Ya, jadi ada laki-laki mengeluhkan nyeri pada kaki, nyeri pada kaki dan bengkak, utamanya pada saat malam dan juga pada saat mandi pagi. Setelah dilakukan pemeriksaan, nilai asam uratnya 11 mg per desiliter. Nyeri pada kaki baru saja dirasakan sejak 6 jam yang lalu. Berarti onsetnya masih 6 jam. Manakah obat yang tepat untuk kondisi tersebut? Yang mana? A, B, C, D, E yang mana? D. Colchicine. Oke, colchicine karena onsetnya masih 6 jam. Colchicine itu dapat diberikan ketika onsetnya berapa? Onset serangannya? Berapa tadi? 24 sampai 36. 24 sampai 36 jam. Oke. Nah, sedangkan pada soal ini dia masih 6 jam sehingga masih bisa menggunakan colchicine. Mantap betul. Oke, kita lanjutkan. Aman? Aman. Oke, sip, mantap. Nomor 14. Allopurinol merupakan salah satu obat yang dapat menurunkan asam urat dan dapat digunakan secara terus-menerus hingga mencapai target penurunan asam urat yang diinginkan. Berapakah target penurunan asam urat? Berapa targetnya? Kurang dari 6 gram desiliter. Kurang dari? 6. 6. Oke, kurang dari 6 mg per desiliter. Ini ya, targetnya berapa? Targetnya adalah kurang dari 6 mg per desiliter. Nih, targetnya asam urat serum 6 mg per desiliter atau kurang dari 5 mg per desiliter. Jadi jawabannya yang E. Oke, hiperurisemia selesai. Boleh dibantu review dulu hiperurisemia atau kenaikan asam urat tadi itu ada 2 penyakitnya. Hiperurisemia sama gout akut. Apa yang membedakan antara gout akut dengan hiperurisemia? Tadi membedakan adalah apa, teman-teman? Kalau gout akut, tandanya apa? Ada bengkak, nyeri, sama kemerahan. Oke, sih bagus. Ada bengkak, nyeri, sama kemerahan. Terapinya apa ya kalau semisal gout akut itu? Ada 3, Kak. Untuk First line-nya apa tadi? first line-nya ada Hmm? NSAID sama kortikosteroid, Kak. Oke, mantap. Ada colchicine, NSAID, ataupun kortikosteroid. Kalau ternyata first line-nya gagal, apa yang harus dilakukan? Digunakan terapi kombinasi, Kak, untuk second line. Digunakan terapi kombinasi antara colchicine dengan kortikosteroid atau
atau dengan NSAID, Kak. Oke, mantap. Lalu kalau ternyata serangannya itu akibat tingginya kadar asam uratnya lebih dari 10, maka agen penurun asam urat itu ada berapa? Ada 2, Oke, mantap betul. Ada 2, yaitu agen apa aja? urikostatik sama Oke, urikostatik dan urikosurik. Apa sih urikostatik itu dan contohnya? Apa ayo? Urikostatik fungsinya menghambat Kalau pembentukan. urikostatik hambat pembentukan asam urat, contohnya Oke. allopurinol. Kalau urikosurik dia mempercepat eliminasi asam urat, contohnya probenil. Oke, yang aman untuk pasien gangguan ginjal? Urikostatik. Urikostatik. Oke, mantap. Sorry. Mantap. Kita lanjutkan. Mana PPT-nya ya? Oke, kita lanjutkan ya. Sudah jelas, kita masuk ke manajerial farmasi. Sedikit pusing, tapi kita pelan-pelan aja. Nah, ini overview manajerial farmasi. Kalau teman-teman sudah buka modulnya, maka teman-teman akan menemukan bagian ini, bagian overview manajerial farmasi. Nah, sekarang mari kita bedah gitu ya. Yang pertama adalah pricing. It's pricing. Apa itu pricing? Pricing itu merupakan tindakan menentukan harga obat dengan tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Di sini ada beberapa istilah. Ada HNA atau harga net apotik, yaitu harga neto yang diperoleh dari distributor yang sebelum ditambah PPN, sekarang PPN-nya adalah 11%. Kemudian ada HJA atau harga jual apotik. HJA sama dengan HNA plus PPN plus margin. Kemudian ada margin. Margin merupakan presentase keuntungan dari produk yang dijual. Kemudian ada HPP, yaitu harga pokok penjualan. HPP itu diambil dari atau dihitung dari persediaan awal atau stok awal ditambah dengan pembelian dikurangi dengan persediaan akhir atau stok akhir. Gitu ya. Nah, analisis laporan keuangannya seperti apa? Kita cek profitability-nya menggunakan presentase laba kotor atau PLK maupun presentase laba bersih atau PLB. PLK atau presentase laba kotor itu dilihat dari laba kotor dibagi dengan pendapatan total dikali 100%. Kemudian ada presentase laba bersih, itu adalah laba bersih dibagi dengan pendapatan dikali 100% juga. Kemudian ada, setelah kita cek profitability-nya, kita cek, oh ada test of all performance. Apa aja tuh? Ada return of asset. Pengembalian asetnya itu gimana? Nah, ROA cara menghitung adalah laba bersih dibagi dengan total aset total aset dari apotek tersebut dikali 100%. Kemudian ada return of equality atau ROE, ini minimal 18%. Cara menghitungnya gimana? Laba bersih per total modal kali 100%. Jadi return of equality itu untuk menghitung presentase atau berapa sih pengembalian modalnya itu berapa persen gitu. Seberapa cepat modal itu kembali gitu.
Kemudian ada return of investment atau ROI, itu adalah pendapatan dikurangi dengan investasi dibagi investasi dikali 100%. Gitu. Gitu ya. Nah, kemudian ada penentuan jumlah stok. Nah, ini baru ini kita tentukan jumlah stoknya. Yaitu ada safety stock atau stok pengaman ya. Stok pengaman itu ada dari, gimana cara menghitungnya? Consumption average atau CA. CA itu adalah stok rata-rata atau persediaan rata-rata atau konsumsi rata-rata bulan sebelumnya dikali dengan lead time. Ada yang tahu lead time itu apa? Lead time adalah lead time adalah waktu tunggu. Mantap, betul. Jadi, safety stock atau stok aman, jadi titik di mana stok itu butuh pengaman gitu ya, untuk biar tidak terjadi kekosongan. Maka disebut dengan SS atau safety stock. Rumusnya adalah kebutuhan rata-rata atau konsumsi rata-rata bulan sebelumnya dikali dengan lead time. Kemudian ada reorder point atau S-min, yaitu stok minimal. Jadi kalau sudah masuk ke stok minimal, maka itu harus segera order. ROP rumusnya adalah konsumsi rata-rata dikali LT ditambah dengan safety stock. Nah, kalau ternyata lead time-nya nggak diketahui, maka dapat juga dihitung dengan menggunakan S-min sama dengan 2 kali SS. Oke. S-min sama dengan 2 kali SS. Selanjutnya ada stok maksimal atau S-max. Rumusnya adalah S-max sama dengan S-min dari ROP yang tadi ya, ditambah dengan periode pengadaan dikali dengan CA. Kemudian ada perencanaan pengadaan. Konsumsi periode sebelumnya ditambah dengan safety stock, ditambah dengan buffer stock, dikurangi sisa stok. Atau konsumsi rata-rata periode sebelumnya, yaitu CA, dikali dengan lead time plus periode pengadaan. Jadi misal periode pengadaannya 1 bulan, ya berarti lead time-nya dikali dengan 1 bulan gitu ya. Ditambah dengan safety stock atau stok pengamannya, dikurangi dengan stok saat ini atau sisa stok. Gitu ya. Jadi perencanaan pengadaan, aku tulis PP ya, atau perencanaan gitu aja. Ini perencanaan pengadaan yang menggunakan metode konsumsi. Itu dari konsumsi rata-rata dikali dengan lead time plus periode pengadaan ditambah dengan safety stock dikurangi sisa stok. Nih. Oke ya, dari sini kira-kira ada yang masih bingung? Oh ya, ini ada ITOR. ITOR itu adalah rumusnya adalah HPP dibagi dengan SAW atau stok awal ditambah dengan stok akhir dibagi 2. Atau HPP dibagi dengan persediaan rata-rata, yaitu SAW plus SAK dibagi 2. ITOR itu adalah, apa namanya ya, teman-teman ya? ITOR itu perputaran produk. Perputaran stok.
perputaran stoknya itu semakin banyak, ya misal 4 kali, maka dalam 1 bulan itu stok itu berputar atau apotekernya itu melakukan order sebanyak 4 kali, kayak gitu. Itu yang namanya ITOR atau perputaran stok. Oke. Gitu ya. Dari sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, untuk lebih jelasnya, pricing nih, yaitu suatu tindakan menentukan suatu harga obat tadi ya. Nih tadi HJA atau harga jual itu adalah HNA plus PPN. PPN-nya nanti ketahuan nggak? Kalau nggak ketahuan, otomatis langsung 11%. Kalau ketahuan, ya ikuti yang ada di soal. Ditambah dengan margin atau HJA atau HNA dikali dengan PPN dikali dengan faktor jual. Nah, HPP plus margin itu sama dengan 1. Kemudian, margin sama dengan harga jual dikurangi harga beli dibagi harga beli. Terus ada HPP sama dengan stok awal ditambah pembelian dikurangi stok akhir. Kalau persen HPP itu adalah stok awal ditambah dengan pembelian dikurangi dengan stok akhir dibagi dengan omset dikali 100%. Omset di sini adalah penjualannya. Oke, dari sini kira-kira ada yang masih bingung tentang pricing? Kak, faktor jual itu Gimana? Faktor jual? faktor jual. Apa pengertiannya? Iya, Atau gimana pertanyaannya? kalau Gimana? eh, kalau HNA tadi kan yang neto kan tanpa PPN. Kalau margin kan keuntungan. Kalau faktor jual itu apa? Faktor jual itu adalah apa? Faktor jual? Kalau faktor jual itu adalah hmm, hmm, bukan ini ya. Faktor jual itu adalah kayak markup harga gitu. Wait. Apa ya istilahnya ya? Ada yang tahu ini? Ada perbedaan antara margin sama faktor jual gitu. Jadi kalau margin itu kan presentase keuntungannya gitu ya, keuntungan bentar teman-teman. Tak carikan pengertian yang mudah dipahami dulu ya. Jadi kalau faktor jual itu, kalau margin itu keuntungan. Keuntungan yang akan diambil. Nah, kemudian kalau faktor jual itu sendiri adalah apa? Ada yang tahu nggak? Sebelum aku menjelaskan, ada yang tahu terlebih dahulu? Hmm.
faktor jual? Faktor jual ini tuh hampir mirip dengan margin ya teman-teman ya. Jadi kayak keuntungan yang diambil tapi dia konversinya itu juga konversinya itu berbeda seperti itu. Jadi kalau margin itu keuntungan yang akan diambil tuh berapa? Oh 20% atau 30% seperti itu. Tapi kalau yang faktor jualnya itu konversinya itu berapa sih dari keuntungan tersebut kayak gitu, teman-teman. Gimana? Gimana? Untuk konversi. Oke, Kak, paham. Gitu ya. Ada yang lain mungkin mau menambahkan dulu? Kayak gitu ya, teman-teman ya. Untuk yang margin dan juga faktor jualnya. Nah, terus kemudian ada di sini tadi kan kita sudah membahas mengenai perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan menggunakan metode konsumsi tuh. Nah, di sini ada metode perencanaan menggunakan metode konsumsi, dibahas lebih detail lagi. Bahwa perhitungan dengan menggunakan metode konsumsi didasarkan atas analisa data konsumsi sediaan farmasi periode sebelumnya ditambah stok penyangga atau buffer stock. Stok waktu tunggu atau lead time dan memperhatikan sisa stok. Jadi buffer stock itu dapat mempertimbangkan kemungkinan. Kalau secara teori buffer stock atau stok pengaman itu antara 10% sampai 20%. Dari kebutuhan atau tergantung kebijakan rumah sakit. Sedangkan stok lead time adalah stok obat yang dibutuhkan selama waktu tunggu sejak obat dipesan sampai obat diterima. Jadi, rumusnya adalah A sama dengan B plus C plus D dikurangi E. A adalah rencana kebutuhan, sama dengan B pemakaian rata-rata, ditambah dengan C buffer stock, ditambah dengan D lead time stock, atau lead time dikali pemakaian rata-rata, dikurangi E sisa stok. Sama ya, seperti rumus di awal tadi. Nah, kemudian jangan lupa lead time itu harus disesuaikan. Kalau hari ya berarti nanti satuannya hari, kalau bulan ya satuannya bulan. Jadi harus disamakan satuannya terlebih dahulu. Ini yang sering salah di D ini. Lead time-nya ini biasanya belum dikali dengan 1 bulan atau dikonversi menjadi hari, seperti itu. Nah, di sini kemudian ada metode perencanaan menggunakan metode konsumsi. Nah, di sini ada evaluasi perencanaannya. Evaluasi perencanaan itu apa? Jadi untuk mengevaluasi apakah efisien atau tidak. Kayak gitu ya. Ada metode ABC atau analisis Pareto. Ini merupakan metode analisis dengan penggolongan berdasarkan peringkat nilai dari terendah hingga tertinggi. Jadi ada kategori A, always, B, better, C, control. Jadi kalau A itu persediaannya sedikit, tapi mahal. Butuh biayanya itu sekitar 70-80%. Kalau B, itu sedang ya, 30% nilai persediaannya, biayanya 10-20%. Kalau C, persediaannya 55%, ini banyak banget barangnya, tapi harganya itu murah. Yaitu dia hanya 5-10% aja dari total uang yang dikeluarkan oleh rumah sakit atau apotek. Nah, itu berdasarkan nilai tertinggi atau peringkat gitu ya. Kalau yang lainnya menggunakan metode Venn, yaitu metode analisis dengan pengelompokan obat berdasarkan dampak tiap jenis obat terhadap kesehatan. Jadi ada Venn, vital, esensial, dan non-esensial. Kalau vital itu adalah obat life saving, harus ada. Contohnya seperti insulin, adrenalin, serum bisa ular, kemudian epinefrin,
Intinya vital itu obat-obatan yang harus ada karena dapat menyelamatkan nyawa. Kemudian ada esensial, ini adalah obat untuk terapi umum. Contohnya antibiotik ataupun NSAID. Ada non-esensial, ini adalah obat penunjang. Contohnya seperti suplemen dan vitamin. Nah, kalau yang esensial itu untuk terapi umum atau yang E ini tuh juga ada ya, daftar obat esensial nasional. Itu. Kemudian untuk yang kombinasi nih, yaitu kombinasi antara metode ABC dan juga metode Venn. Yaitu merupakan metode analisis dengan menggabungkan antara ABC dan Venn. Obat yang terdapat dalam kolom vital always, yaitu ya. Jadi ada vital, esensial, non-esensial, di sini ada always, better sama control. Kalau yang VA ini adalah yang menjadi prioritas utama. Sementara yang non-esensial, kontrol ya, NC ini tidak terlalu menjadi prioritas atau penunjang. Jadi prioritasnya ada di vital, ya ini VA, VB, VC ini prioritas, EA, EB, EC ini utama, kalau yang NA, NB, NC ini sebagai tambahan saja. Gitu. Oke, dari sini aman teman-teman? Ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas? Aman ya? Kita lanjutkan, kalau aman, kita hitung-hitungan yuk. Nomor 15 dulu. Seorang pasien pergi ke apotik untuk membeli insulin Novorapid. Harga belinya, coba ya diketahui. Harga beli insulin Novorapid adalah 225.000, exclude PPN. Pasien tersebut berencana membeli insulin Novorapid untuk kebutuhan selama 3 bulan. Ya, di mana 1 bulan membutuhkan 3 pen insulin. Kalau semisal 3 bulan, berarti dia butuh berapa pen? 9 pen. Oke, dari 3 dikali 3 pen. Ketemu 9 pen. Oke, mantap. Di mana marginnya adalah 20%. Berapa total harga yang harus dibayarkan? Gimana? PPN-nya berarti kita karena nggak tertera ya, maka sesuai dengan keputusan pemerintah yaitu 11%. Caranya gimana? Harga jual tadi gimana? Langsung aja. Harga belinya 225.000 dikali dengan marginnya nih 1,2 dikali dengan PPN-nya 1,11. Ketemu berapa? Kenapa kok seperti ini, Kak? Gitu. Ada yang bingung nggak? Ketemu berarti 225 dikali 1,2 dikali 1,11. Berapa? 299.700, benar? Benar, Kak. Kemudian 299.700 ini dikali berapa? Benar nggak, teman-teman?
299.700 dikali berapa? Ada yang salah dari sini? Atau semuanya seperti itu? Atau ada yang bingung? Guys, 299 dikali 9, bener ya? 225 sama dengan 2697.300. Ada nggak? Wah, nggak ada jawabannya. Nggak ada jawabannya ya, teman-teman ya? Ketemu segini atau ada yang bingung? Ada yang beda? Ada yang berbeda? Nah, jadi HJA ini tuh dari mana sih 1,2 sama 1,11 itu? PPN dan margin, Kak. Oke, bingung nggak? 1 itu dari mana sih kok tiba-tiba kan 20% di sini. Di sini 11%. Kenapa di sini jadi 1, dari 1 gitu? Ada yang bingung nggak? Iya, Kak, bingung, Kak. Bingung ya? Jadi kalau misal perhitungan HJA seperti ini langsung aja nih. 1,2 itu dari mana sih? Dari 100% ditambah dengan 20%. Itu kan 120%. Maka berapa nih? 1,2. Wait. It's 120 per 100 ketemu berapa nih? 1,2. Ini, jadi ketemunya ini ya teman-teman ya? Atau berarti soal apa nggak ada di optionnya ini, bonus nih berarti. Bentar, aku jelaskan dulu. Nah, di sini nih. Misalnya ini tadi ya, HJA, rumusnya itu adalah HJA sama dengan harga beli ditambah dengan PPN ditambah dengan margin. Kita anggap harga belinya itu adalah 100%. Atau misal gini, harga belinya misal 2.000 gitu aja ya. Misal, biar kita nggak bingung. Nah, maka 2.000 ditambah dengan PPN, berarti PPN-nya berapa tuh? 11 per 100 dikali 2.000 ditambah berapa nih? 20 per 100 dikali 2.000. Ketemu berapa, teman-teman? Ribu berapa? 220, benar? Ditambah dengan marginnya. Berapa? 20 per 100 dikali 2.000 berapa? 400. Oke. Ketemu berapa nih? Segini bener nggak? Benar, Kak. Nah, sekarang biar lebih mudah, aduh kurang panjang nih ya. Biar lebih mudah, 2.000-nya itu kita, apa namanya, kita eliminasi, kita apa ya, kita
kita kelompokkan kayak gitu ya. Jadi akhirnya jadinya adalah gini. Aduh, kurang nih. Harga beli itu kita anggap sebagai 100%. Ya kan? Berarti kan harga beli gini aja deh. Aku tambahin aja deh. Oke ya. Harga jual. Harga beli ditambah dengan PPN ditambah dengan margin. Gitu ya. Di sini harga belinya itu kita anggap aja sebagai 100%. Ya, 100%. Kemudian PPN-nya itu dari mana? 11/100 dikali 100%. Ya nggak? Ya kan? Tadi kan harga belinya 2.000, maka PPN-nya 11/100 dikali dengan 2.000. Dikali dengan harga belinya. Ya kan? Ditambah dengan marginnya 20/100 dikali dengan 100%. Sorry. Gini. Jadi ketemu nanti tuh 100% ditambah dengan berapa nih? 11% ditambah dengan 20%. Iya bener ya? Ketemunya gitu. Nah, dari mana 1,1 itu dari mana 1,1 itu berasal? 1,11 itu berasal dari 100% ini. Ditambah dengan 11/100. Ya, ketemu berapa? 100% ditambah dengan 11/100%. Ketemu 111%/100%. Akhirnya ketemu 1,11. Gitu ya. Jadi nih, dari 100% ditambah 11%. Gitu. Kemudian nanti yang 20% itu dari mana? 20% ditambah dengan 100%-nya ini tadi. Jadi 20% ditambah dengan harga beli. Kemudian yang ini juga 100% ditambah dengan PPN-nya. Kemudian yang margin 20% tadi 1,2. 1,2 dari mana? 100% ditambah dengan ini tadi 20% 20/100%. Jadi ketemu 120/100. 120/100 itu berapa? 1,2. Gitu. Jadi nanti kalau misal harga jual, nanti langsung aja harga beli dikali dengan 1,11 dikali dengan 1,2. Ini. Gitu ya, untuk harga jualnya. Dari sini kira-kira dapat dipahami nggak teman-teman? Ada yang masih bingung? Dari 1,2 atau 1,11? Kalau misal 25% marginnya, maka kita tulisnya gimana? 1, berapa? 1,25. 1,25. Kalau 15%? 1,5. Nah, 15% loh. Halo? Hayo? 1, 1, berapa? 1,15. 1,15. Benar sekali gitu ya.
Jadi dari mana nih? 1 itu adalah 100% ditambah dengan 25/100. Yang 15% adalah 100% ditambah berapa? Ditambah 15/100. Oke? Dari sini dapat dipahami teman-teman? Biar tidak panjang banget nih cara menghitungnya. Berarti Kak setiap hitung harga jual untuk Mm-mm. marginnya itu selalu ditambah 100% gitu ya Kak? Iya. Dan margin yang ditetapkan. Oke. Mm-mm. Ini ya. Oke. Di sini ada yang salah hitung berarti ya di soal ini ya. 225 dikali 1,1 dikali 1,2 itu berapa sih? Ini enggak? Enggak ya? Ketemunya Bener, bukan Kak. ini. Bener mana? Bener ini? Yang perhitungan sebelumnya kayaknya ada yang salah Kak sama margin sama PPN-nya. Yang mana? Ini? PPN-nya 20% benar kan? Sorry. PPN-nya 11%, marginnya 20%, benar kan? Yang benar yang mana nih? Teman-teman ketemu nggak jawabannya A, B, C, D, E-nya? Gimana? Ini harusnya berapa? Bener ya? 299.700. Bener? Harga yang harus dibayar pasien berarti tinggal 299.700 dikali 9. Iya, Atau bener. bener 299.700 ya? Iya, iya kalau 249 itu dia cuma dikali sama marginnya nggak tambah PPN Kak. Oke. Ada yang salah di soalnya. Oke, teman-teman. Sip. Terima kasih nih. Jadi ketemunya 2697300. Salah ya? Apa? Bonus nih. Oke, yang penting teman-teman sudah tahu asal muasalnya. Terus ini bukan ini dikalinya setelah ditambah 100%. Kalau aslinya adalah HJA sama dengan HNA plus PPN plus margin. Ini tadi. Nah, ini ya. Gitu. Bukan yang dikali. Ini plus. Tuh. Oke, mantap. Lanjut ke nomor 16. Diketahui perputaran penjualan. Perputaran penjualan tadi namanya apa? Perputaran penjualan disebut dengan perputaran penjualan. Itu adalah ITOR. Ya. Di apotik adalah 55 kali. Pada tahun 2024, persediaan awal ibuprofen di apotik tersebut adalah 30 juta. Coba ya, kita hitung. Diketahui ITOR sama dengan 55 kali. SAW atau stok awalnya adalah 30 juta. SAK atau stok akhirnya 40 juta, 45 juta. Pembeliannya berapa? Rumusnya gimana? Caranya? Pakai ITOR aja. Harga pokok penjualan dibagi sama persediaan rata-rata. Oke. Persediaan rata-ratanya berapa tuh? SAW ditambah SAK dibagi 2, benar?
Bener ya? Berapa tuh? 30 juta ditambah 45 juta dibagi 2. Ketemu? Gimana? 37,5 juta, Kak. 37,5 juta. Kemudian setelah ketemu persediaan rata-rata, apa yang harus kita lakukan? Sudah ketemu persediaan rata-rata. Kemudian dari itornya tadi ya. Itor sama dengan gimana rumusnya teman-teman? HPP dibagi persediaan rata-rata. Benar? Iya, Kak. Sehingga untuk menentukan HPP itu sama dengan persediaan rata-rata kali itor. Ketemu berapa berarti? 37,5 juta dikali 55. Ketemu? Ya, bener ya. Persediaan rata-ratanya kan 37,5 dikali dengan itornya. Itornya berapa? Berapa itornya? Atau perputaran penjualannya? Berapa? Ini 55 kali. Ketemu berapa berarti? 37,5 juta dikali 55 sama dengan berapa? 2062. Hah? Benar? Masa 2062? 2,062, Kak. 2, kali 55. Ketemu berapa? Oke. 2,0 juta ya berarti ya. Nah, ini yang mendekati yang mana tuh, teman-teman? Coba kita lihat dulu. Di sini ya. Itornya 55 kali ya nih. Bukan 5 kali ya. Stok awalnya 30 juta, stok akhirnya 45 juta. Persediaan rata-rata awal ditambah akhir dibagi 2. Ketemu benar 37,5 ya. Bukan 250. Tiga puluh 37,5 atau 37.500.000. Apakah ini soalnya bonus lagi? Coba ya. 2 HPP-nya, oh di sini 5 kali teman-teman ya. HPP sama dengan stok awal ditambah pembelian dikurangi stok akhir. HPP-nya ini adalah 186.250. 186.250 ini adalah ketika itornya itu 5. Gitu ya, atau enggak sih. Coba kita hitung sendiri aja teman-teman sesuai dengan ininya ya, soalnya ya. Sepertinya agak mengantuk nih tadi yang membuat soalnya ya. Yuk, HPP-nya itu kita hitung bareng-bareng. Di sini HPP sama dengan persediaan rata-rata dikali itor, yaitu 37,5 juta dikali 55 ketemu 2,062 juta. Gitu ya. 2,062 juta. Benar? Dari sini? Berarti 2 triliun loh.
ketemu HPP sama dengan 2,602 2.602,5 juta. Gini aja ya. Terus ini HPP-nya. Rumus HPP adalah HPP sama dengan gimana tadi rumusnya? Rumus HPP? Persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. SAW Sorry. ditambah ngantuk nih udah, ditambah dengan pembelian dikurangi SAK gini ya. Maka akan ketemu tuh HPP-nya berapa? HPP adalah 2.062 juta sama dengan SAW-nya stok awalnya adalah berapa? 30 juta ditambah dengan pembelian dikurangi dengan SAK stok akhirnya berapa? 45 juta. Oke, ketemu berapa berarti? Pembelian sama dengan gimana? Atau kalau bingung pindah ruasnya gini, biar sesuai aja jadi berarti 2.062 juta gitu ya. Dikurangi 30 juta ditambah 45 juta sama dengan pembelian. Bener nggak? Coba dihitung dulu teman-teman. Bener nggak? 2.062 juta dikurangi 30 juta ditambah 45 juta. Ketemu berapa? 2.077 juta atau 2.077 berarti 2 miliar ya. Gitu. Bener nggak teman-teman? Ditambah 45. 2.077. Sudah? Ketemunya adalah pembeliannya sama dengan 2.077 juta atau 2.077.000.000. Ini, guys. Maaf ya, kurang teliti sepertinya kita membuat soalnya ya, teman-teman. Tapi di sini yang penting kita udah cari penyelesaiannya masing-masing. Sudah? Gimana? Ada yang masih bingung nomor 16? Aman? Ada pertanyaan dari sini? Gimana? Jelas? Guys? Halo? Ada yang masih bingung, guys? Dari sini kira-kira? Atau masih pengen ada yang diulangi? Gimana? Udah paham. Paham ya? Beneran loh, paham loh ya? Oke. Nomor 17 sekarang. RSUD Bung Tomo selama tahun 2024 Januari hingga Desember, pemakaian cetirizin diketahui sebanyak 20.000 tablet selama 10 bulan. Karena pernah terjadi kekosongan selama 2 bulan, lead time-nya 15 hari dan sisa stok per tanggal 31 Desember adalah 1.000 tablet. Jika buffer stoknya 10%, maka berapa box cetirizin yang harus dipesan jika satu box berisi
100 tablet. Gimana teman-teman? Tadi pakai metode konsumsi ya. A sama dengan B ditambah C ditambah D dikurangi E. A itu adalah perencanaannya. B itu adalah konsumsi rata-rata di tahun 2024. Berapa tuh? B itu dicari dari mana? Pemakaian cetirizin selama 2024, berarti kan selama 12 bulan, itu adalah 20.000 tablet ya. 20.000 tablet. Oke. Selama 10 bulan. Karena pernah terjadi kekosongan 2 bulan, lead time-nya 15 hari. Nah, sekarang B-nya itu berapa sih, teman-teman? B-nya itu nilai B-nya berapa? Nilai B-nya berarti 20.000 tablet dibagi 10 bulan kan? Dia berarti langsung aja 10 bulan. Maka ketemu berapa? 2.000 tablet per bulan. Nah, untuk 12 bulan, untuk merencanakan 12 bulan, maka tinggal 2.000 tablet ini per bulan dikali 12 untuk 1 tahun gitu ya. Berapa nih? 24.000 tablet. Oke, berarti B-nya adalah 24.000 tablet. Kemudian C. C tadi apa? C adalah Buffer stock. Oke, buffer stoknya berarti berapa? 10% dikali 24.000. Ditambah dengan D. D tadi apa? Lead time. Lead time. Lead time-nya berapa? 15 hari. 15 hari dikali 2.000 tablet konsumsinya per hari. Sorry, bukan per hari, teman-teman. Per bulan. Wait. 15 hari di 15 hari ya. 15 hari per 30 hari dikali 2.000 tablet per bulan. Gini ya. Ya nggak? Ini kan 1 bulan kan berarti. Terus dikurangi apa sisa stoknya. Berapa tuh? Benar nggak teman-teman? Oke, berapa nih berarti? 24.000 ditambah 2.400 ditambah berapa nih? 1.000. 1, 2. Oke, 1.000 dikurangi sisa stoknya berapa? 1.000. 1.000. Ketemu berapa? 26.400. Oke, 26.400 tablet. Berarti berapa box ini? 260 box. Oke, per 100 tablet ketemu 264 box.
Yeay, ketemu. Berapa? Jadi akhirnya adalah yang E. Dari sini ada yang bingung? Jangan lupa ya teman-teman, lead time ini yang sering banget salah. Jadi 15 hari per 30 hari itu kenapa? Karena kita perencanaannya untuk 1 bulan. Ya, 1 bulan 24.000. Maka ya 15 hari per 30 hari. Kalau lead time-nya 10 hari ya 10 hari per 30 hari. Gitu. Gitu ya. Kalau harian, misal perencanaannya harian nih teman-teman. Ini kan per bulan tuh. Kalau misal perencanaannya harian, berarti 24.000, susah ya, 24.000 dibagi 365 nanti. Nanti tinggal, kalau lead time-nya tinggal dikalikan aja, nggak perlu diper. Jadi, lead time itu harus disesuaikan. Kalau satuannya hari, ya pakainya hari. Kalau satuannya bulan, ya pakainya bulan. Gitu. Oke. Dari sini dapat dipahami? Jelas? Wah, sepertinya udah mulai nggak konsen. Udah mulai malam banget nih. Oke ya, lanjut dulu. Kalau aman, nanti kalau ada yang bingung bisa ditanyakan. Nomor 18, sebuah apotik sedang menganalisis penggunaan obat glibenclamid untuk melakukan pengadaan ulang dengan menggunakan metode konsumsi. Pemakaian rata-rata glibenclamid selama 1 minggu adalah 700 tablet, di mana setiap box glibenclamid berisi 100 tablet. Waktu tunggu PBF yaitu selama 3 hari, dan apotik tersebut buka 24 jam. Berapakah reorder point glibenclamid untuk minggu depan? Berapa ROP? ROP tadi rumusnya gimana? CA kali LT plus safety stock. ROP atau S-min. CA-nya berapa? Nah ini, selama 1 minggu adalah 700 tablet. Sedangkan lead time-nya itu 3 hari. Hati-hati. Maka gimana? Langsung aja nih, dalam 1 minggu ya. Berarti 700 tablet dikali lead time. 3 hari per berapa? Per 7. Oke, sip, Mantulita. Per 7, terus? Ditambah safety stock. Karena safety stock-nya tidak diketahui, maka ikut safety stock itu rumusnya juga CA kali LT. Maka tinggal aja di 2 kali 700 tablet dikali 3 per 7. 3 hari, 3 hari. Ketemu berapa? 600 tablet atau 6 box. Bingung nggak? CA kali LT-nya itu kan rumusnya dari safety stock kan? Nah, safety stock itu rumusnya CA kali LT. Atau ROP itu bisa juga 2 kali CA kali LT. Atau ROP itu sama dengan 2 kali safety stock. Nih. Oke, dari sini aman, ketemu 6 box. Jelas ya? 6 box. Oke, mantap. Nomor 19 masuk ke farmakoekonomi. Sedikit aja nih. Jadi farmakoekonomi itu adalah analisis ya, analisis keuangan untuk melihat efektivitas dari pengobatan dengan biaya yang dikeluarkan. Ada 4 analisis farmakoekonomi, ada CMA, Cost Minimization Analysis, pertimbangannya adalah harga paling murah. Kemudian ada CEA, Cost Effectiveness Analysis, pertimbangannya adalah harga dan efektivitas. Kemudian ada CUA, Cost Utility Analysis, pertimbangannya adalah harga, efektivitas, dan harapan hidup. Kata kuncinya CUA ini adalah quality of life. Atau
kualitas hidup pasien. Kemudian ada cost benefit analysis atau CBA. Ini tidak bisa dibandingkan langsung. Jadi kayak perbandingannya pengadaan vaksin sama pengadaan alkes kayak gitu. Nah, cara menghitung untuk cost effective ratio CER. CER ini adalah perhitungan dari CEA. Cost effectiveness analysis. Itu ada ACER, ada ICER. Ada ACER itu adalah rata-rata biaya per outcome terapi. Kalau ICER itu adalah incremental, kayak penggantinya. Misal metformin, terus metformin atau glibenclamid gitu ya. ICER-nya tuh berapa sih atau pengganti? Ketika glibenclamid diganti dengan metformin, maka itu berapa harga penggantiannya? Lebih murah atau lebih mahal kayak gitu. Itu dari total biaya per total outcome. Nah, di sini. Cost effectiveness analysis atau CEA itu adalah jenis analisis farmakoekonomi yang mengukur manfaat atau benefit dan biaya. Itu rasionya dari mana nih kita hitungnya? Dari ACER, ada ICER. ACER adalah average cost effective ratio yang menggambarkan total biaya dari suatu program dibagi dengan outcome klinik. ACER sama dengan biaya per efektivitas terapi. Kemudian ada incremental cost effectiveness ratio atau ICER, itu adalah rasio perbedaan antara biaya dari dua obat dengan perbedaan efektivitas dari masing-masing obat. Kayak tadi metformin sama glibenclamid itu dibandingkan. ICER sama dengan biaya A dikurangi B per efektivitas A dikurangi B. Gitu ya. Nah, di sini ada CUA. CUA itu adalah cost utility analysis. Itu adalah jenis analisis farmakoekonomi yang mengukur manfaat dalam utility atau beban lama hidup, menghitung biaya per utility dengan cara membandingkan beberapa program. Itu pakainya kali, quality adjusted life year. Kali itu sama dengan utility dikali survival time. Nah, itu intervensinya adalah biaya per kali. Jadi untuk mengukur outcome CUA dengan melihat peningkatan kesehatan dalam bentuk penyesuaian kualitas hidup atau kali, dan hasil intervensinya ditunjukkan dengan biaya per penyesuaian kualitas hidup. Nah, ini ada biaya. Biaya itu ada 3. Biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya intangible. Kalau langsung itu biaya yang dikeluarkan untuk medis, biaya non-medis. Kalau yang medis untuk pengobatan, kalau yang non-medis berkaitan dengan pengobatan tapi tidak bersifat medis. Kayak misal biaya makan ketika di rumah sakit. Gitu ya. Biaya tidak langsung itu adalah kerugian akibat penyakit. Kayak karena dia sakit nggak bisa kerja, kerugiannya berapa gitu. Kemudian biaya intangible tidak dapat diukur secara fisik, berkaitan dengan perasaan. Kayak misal nunggu di rumah sakit itu capek dan lain sebagainya, itu masuknya ke biaya intangible. Gitu ya. Oke, masuk ke soal nomor 19. Asma merupakan penyakit kronis ditandai dengan bronkokonstriksi inhalasi kortikosteroid. Sudah biasa diberikan kepada pasien asma secara rutin untuk mengatasi bronkokonstriksi. Tetapi pengobatan kortikosteroid tunggal kadang tidak cukup efektif untuk mengontrol gejala asma. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk mencari terapi yang dapat mengontrol gejala asma dengan membandingkan pemberian inhalasi kortikosteroid tunggal, pemberian inhalasi kortikosteroid plus breathe again, kemudian pemberian inhalasi kortikosteroid dengan asma. Obat asma gitu ya. Analisis farmakoekonomi apakah yang tepat untuk penelitian di atas? Yang mana? Yang C, Kak. Yang C?
Ada lagi? Ada yang lain? Yap, sebentar ya. Yang C, kita lihat efektivitasnya. Oke, Mantulita. Terakhir, di rumah sakit pemerintah XY, penyakit gagal jantung kongestif termasuk dalam 10 besar dengan biaya total yang cukup besar dan terdapat selisih antara tarif JKN dan tarif RS. Oleh karena itu, pihak RS melakukan penelitian untuk mencari alternatif yang lebih efisien antara ramipril dengan spironolakton dengan valsartan pada pasien gagal jantung kongestif. Analisis farmakoekonomi apakah yang tepat? Yang mana? Sama nih, udah. B. Yang B. Ada yang lain? Berarti biaya ya, yang menekan biaya karena di sini ada selisih antara tarif JKN dan tarif RS. Maka yang mana jawabannya? Yang D bukan, Kak. Yang D atau yang B? Yang B ya, karena kata kuncinya ada biaya. Kenapa bukan D? Karena di sini benefit. Benefit itu tidak bisa dibandingkan secara langsung. Tidak bisa dibandingkan secara langsung. Misal, pengadaan vaksin dengan alkes. Atau pengadaan obat dengan pengadaan alkes. Misal gitu. Jadi, kalau di sini kan membandingkan antara ramipril dengan spironolakton, kombinasi ya, terus ditambah dengan valsartan. Mana yang lebih murah untuk pasien gagal jantung kongestif? Nah, kalau misal karena di sini tarif atau biaya yang kita tekankan, maka jawabannya adalah CMA. Tapi kalau nanti soalnya itu terkait dengan efektivitas, kalau efektivitas itu adalah CEA. Ya, kata kuncinya efektivitas mana sih ramipril sama valsartan? Nah, itu kita masuknya analisis CEA. Tapi kalau ngomongin tarif, otomatis ngomongin biaya, maka jawabannya adalah CMA. Oke? Yups. Dari sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari sini? Aman? Aman? Gimana? Halo, teman-teman? Sudah tidur semua ini? Aman, Kak. Aman ya, Aman, baik. Kak. Oke, kalau misalnya aku terlalu cepat menjelaskan, teman-teman pengen dijelaskan ulang, boleh. Kalau misal udah terlalu malam, boleh nanti personal message ya, kalau misal ada pertanyaan. Gitu. Baik. Terima kasih teman-teman, karena udah malam banget, kita tutup aja kelasnya pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa, semoga hari ini bermanfaat, berdoa dipersilakan.